Tapi akhirnya ini menjadi sesuatu yang berat untuk diambil keputusan. Nah sementara dua orang ini kan nggak jadi masalah sama saya, tapi dia bermasalah aja sama firman. Makanya sebetulnya kalau ngaku percaya harus jadi orang yang setuju sama firman. Kalau nggak setuju sama firman, ya lu ngapain ngaku percaya gitu loh. Katanya ngaku percaya kan rule-nya udah ada. Nah sekarang bicara tentang pluralisme. Mari kita bedakan antara toleransi dan kompromi. That's it. Ya. Saya ada di banyak kelompok komunitas sosial. Ya, apalagi komunitas motor. Saya ada di komunitas moge, ada di beberapa komunitas yang saya juga founder gitu. Bahkan ada komunitas yang motor itu foundernya ada 9, Kristennya 2 foundernya, 7 itu Muslim. Ya. Nah, saya menempatkan dalam masalah menghormati umat beragama bukan berarti saya harus kompromi. Ketika mereka bilang, Pastor, mereka bilang, mereka panggil saya Opa, ya, karena belum ada yang punya cucu, baru saya di situ. Mereka bilang, Opa, Tuhan kan sama aja. Ya, saya bilang, orang sama aja nak? Ya lain-lain sih. Kayaknya Tuhan gue beda deh. Ya, tapi kalau lu mau bilang sama aja, ya lu aja. Kalau gue sih belum firm. Ya. Karena kita sering kali, kita tahu kok Yesus kita beda, tapi nggak berani nolak gitu. Ya. Ya kalau mau ditolak, tolak aja. Ya. Yang nggak boleh itu kan, nah makanya gini, toleransi dengan kompromi mari bedakan. Yang namanya toleransi adalah kita nggak maksa dia ikut kita, ya itu toleransi. Yang namanya kompromi adalah kita takut ditolak, jadi kita ngikut dia, itu kompromi. Ya. Saya tetap kok membagikan apa yang benar walaupun tanpa alamat ayat. Ya. Contoh saja secara tersirat di dalam Alkitab mengenai suami istri. Bahwa dalam pernikahan Kristen itu tidak ada take and give. Yang ada adalah give and give. Setuju nggak Anda? Ya. Yang ada give and give. Gitu loh. Nah, anak motor itu penyakitnya adalah menyembunyikan belanjaan motornya terhadap istrinya. Ya. Beli lampu motor Proji harga 3 juta, 5 juta. Sementara bininya mau jajan dikasih 200.000 aja susah gitu. Ya. Nah, ketika komunitas baru saya bangun, itu saya undang semuanya istrinya mereka. Gitu. Dan ini lagi happening banget di suasananya, di mana mereka bilang, waduh, ini si Opa bikin terobosan. Selama ini komunitas motor nggak bawa-bawa bini, ini sekarang bawa istri, dibukain semuanya rahasianya anak motor apa segala macam, dan mereka ya saya bilang give and give. Ya, kamu mau belanjain motor kamu 10 juta, ya kamu belanjain istrimu dong 10 juta. Wah itu mereka hura bener gitu loh ya. Wah ini nih katanya loh. Ya iya dong kan gitu ya. Nah ini nilai-nilai yang kita bisa bagikan tanpa harus menjadi intoleran. Ya nggak apa-apa, jangan takut, bagiin aja. Apalagi kalau nilai-nilai tersuratnya juga jelas. Ya kayak pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi, nggak usah cantumin aja alamat ayatnya, kirimin begitu aja kan, secara orang waras juga dikuatkan loh gitu. Ya mungkin sesederhana itu sih, dimulai dari yang sesederhana itu. Bedakan saja antara toleransi dengan kompromi. Ya. Iya. Artinya mulai aja dulu ya Pak ya. Oh iya, iya. Termasuk ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau menginjil ke anggota rumah staf rumah tangga, karena banyak kan staf rumah tangga di rumah yang berbeda agama biasanya. Cara yang paling mudah untuk kita beritakan Injil adalah jangan compare. Ya. Saya waktu di sekolah teologi itu, zaman saya di Jogja tuh yang ngajar masih Pak Yusuf Rodi. Gitu. Ketika di sela-sela istirahat saya bilang, Boksu, bisa nggak ngajar kita nggak usah pakai compare? Ya. Oh, tapi kan saya ngajar Islamologi. Sorry nih, saya bukan ngajarin, saya bilang. Yang saya tahu, pembelajaran Islamologi di dalam kuliah Kristen itu adalah membuka pengetahuan kepada yang Kristen tentang bagaimana
saudara muslim kita melihat kita. Jadi yang dipelajari adalah angle mereka melihat kita. Nah, yang Anda ajar bukan angle mereka melihat kita, yang Anda ajar adalah Anda buka ayat-ayat untuk di-compare. Ini sebetulnya tinggal tunggu pecah perang, ya. Karena kita compare. Mau temen, relasi, mau ART, jangan di-compare. Ceritain aja tentang karya Tuhan yang ada di Alkitab. Ceritain aja tentang kapasitas dosa yang tidak bisa kita tebus sendiri. Ceritain aja tentang Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Ceritain aja itu. Sesederhana itu sebetulnya. Ya, kan masalah pertumbuhan itu hidup di dalam hidup dia, itu Tuhan punya urusan kan. Iya. Urusan kita kan tinggal nyiram sama naburin aja gitu. Tapi please don't be compare. Saya udah ingetin ke beberapa, salah satunya Ibrahim Saifuddin, habis gue ingetin 2 minggu kemudian dia masuk penjara. Don't be compare. Ya, kita tuh di videoin orang, nginjilin orang, nggak apa-apa. Tapi ketika compare, jadi bahan tuh. Penistaan nanti jadinya. Itu dia. Ya. Kalau di lu gini kan, kalau di gua gini, kalau lu gini, jangan, kita kan nggak jualan obat gitu loh, sampai di compare. Iya. Dan sebenarnya kalau ke ART ataupun orang-orang yang terdekat lebih mudah karena dengan sikap kita gitu kita bisa menginjil melalui sikap kita gitu. Kalau kita takut untuk bicara, kita bisa melalui sikap. Ya, dan kalau bicara juga sampaikan aja tentang seperti apa sih iman yang kita miliki itu kayak gimana sih? Gimana sih kalau kita bisa jadi percaya sih? Kan itu cukup toh, gitu. Iya. Ini Tuhan yang saya kenal begini, Tuhan yang saya percaya begini, gitu. Itu aja di show ke dia, gitu. Iya. Oke, terima kasih. Pak Ferry, ada lagi nih pertanyaan dari Boyke. Bagaimana dengan pemberitaan Injil dengan sosial media yang saat ini menjadi sorotan mengenai Undang-Undang ITE yang tidak boleh membicarakan SARA? Contoh mengenai beberapa pendeta yang dituntut karena membicarakan tentang Injil yang terlalu strict. Sebenarnya udah dijelaskan tadi sama Pak Ferry ya. Iya, kalau nggak compare nggak ada masalah. Iya. Saya mau teriak-teriak tiap pagi di live Instagram, Yesus Kristus Tuhan, kan buat saya. Iya. Buat lo kan terserah kan gitu. Ya. Malah kita malu nih teman-teman. Saya nggak tahu Anda udah pada nyimak belum. 2 tahun terakhir ini ada Instagram yang nama akunnya Gereja Palsu. Itu akun bukan tentang gereja palsu, tapi itu akun adalah akun satir. Ya. Akun yang membongkar bangkir tentang pengajaran-pengajaran yang ngaco di dalam kekristenan. Seru Bu Pinkan. Nanti cek aja IG-nya tuh. Judulnya Gereja Palsu. Wah, itu seru. Itu seru. Dia bongkar bangkir. Cuman ya masih anonim ya. Siapa yang pemilik akun masih anonim. Iya. Dia membukakan banyak hal. Ya, contoh seperti kalau kita nasihatin orang sesama terus kita bilang, jangan khawatir, kita masih punya Tuhan. Gitu. Kalimatnya kayaknya enak ya. Yeah. Tapi coba deh dicerna baik-baik. Kita masih punya Tuhan. Pertanyaannya, kitakah pemilik Tuhan atau Tuhan yang memiliki kita? Sepertinya enteng, tapi parah kesalahannya. Kan harusnya yang disampaikan adalah, tenang, jangan khawatir. Selama kamu memastikan dirimu tetap menjadi miliknya Tuhan, nggak mungkin kamu terbengkalai. Kan harusnya ke sana. Gitu. Ya, apalagi pengajaran-pengajaran seperti Word of Faith. Udah melancang kemana-mana lah. Ya. Kamu perkatakan aja, perkatakan. Apa yang kamu mau perkatakan. Loh, itu nggak iman. Di Alkitab bilang, iman itu timbulnya dari firman. Nah, kalau kita mau ringkas, akhirnya begini. Bagaimana sebuah iman bekerja? Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan mau untuk kita percaya. Bukan mempercayai apa yang kita mau untuk kita percaya, tapi mempercayai apa yang Tuhan mau untuk kita percaya. Semoga bisa cerna ini. Iya. Ya.
Karena inilah kondisi berita Injil yang sudah tidak lagi, saya kalau di tim pengembalaan saya selalu ingatkan, awas kalau lagi memuridkan naked gospel ya, harus naked gospel. Saya pakai istilah naked gospel. Injil itu kekuatan Allah, nggak usah dibungkus-bungkus yang aneh-aneh. Ya. Karena dia punya kekuatannya sendiri. Ya, nggak usah terlalu undercover yang gimana-gimana gitu. Karena kan kita bukan lagi nuntut orang biar percaya. Kita cuma lagi menyampaikan berita itu. Ada berita loh, kan gitu kan. Ya kan makanya kan Yesus bilang beritakanlah, benar nggak? Iya. Nggak ada Yesus bilang pastikan mereka percaya, enggak. Beritakanlah. Ketika nih orang percaya dengan berita itu, baru sikat kan begitu. Ya. Nah, teman-teman jangan stres dulu lah makanya dengan urusan pekabaran Injil. Karena kita ekspektasi ketinggian. Ini kalau nggak Nah, percaya dia kita gimana? kita Bukan. ada satu ada satu definisi yang kita pegang, Pak Ferry, di dalam kita memberitakan Injil. Definisinya seperti ini nih. Itu definisi dari sebuah kesaksian yang berhasil, itu diambil dengan cara mengambil prakarsa, kita mengambil prakarsa untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, Jadi hasilnya itu urusannya Tuhan. betul. Tugas kita menceritakan. Dan Jadi kita nggak stres. ketika menceritakan jangan pisahkan Yesus dari kita. Iya. Jadi ceritakan apa yang kita alami dari Yesus, itu kan paling simpel. Gitu loh. Karena kadang-kadang menceritakan Yesus, Yesusnya dibikin berdiri sendiri gitu loh. Kayak sebuah studi teori yang kita harus sampaikan. Kan tinggal bawa hidup kita aja kan gampang. Gue ngalamin begini loh. Dari apa teori yang gue tahu dari Alkitab gue tuh begini. Dan ternyata dosa tuh begini. Lalu kemudian pengampunan tuh begini. Kan itu bisa dibagi ya. Gitu ya. Gitu. Ya kalau saya mungkin Bu Pinkan ngalamin lah dulu. Saya malah stres dulu pakai 4 hukum rohani itu yang warna kuning. Buset deh. Itu saya di Jogja tahun 90-an. Itu kita dilepas sama kampus. Dari ujung Adi Sucipto bandara sampai Malioboro nginjilin tukang beca. Udah bahasa Jawanya belepotan, pakai 4 hukum rohani. Waduh, bagus gak dibakar orang gue. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Ya, itu jauh nih dari Kanada. Silakan Siska. Kita di sini ada dari Papua, ada dari Surabaya, ada dari Kanada, dari macam-macam nih Pak Ferry nih. Udah admit 36 partisipan nih kita. Silakan. Pak Ferry, itu silakan. bener banget tuh, buku kuning, buku biru, saya juga bawa sampai ke sini. Aduh. Saya nggak mau, mungkin saya lebih mau share tentang atmosfer di sini gitu loh. Bahwa yang tadinya yang Kak Rinika bilang tentang ketakutan, toleransi, itu tuh bedanya tipis sekali gitu antara toleransi dan ketakutan. Waktu saya datang pertama kali ke sini, wah semangatnya luar biasa, udah dilengkapi, udah semuanya segala macam. Saya bawa buku, buku biru, buku kuning, sama semuanya. Saya bawa sampai overweight koper. Yang saya mau sharing adalah bahwa sebenarnya kita semua yang ada di Indonesia harusnya bersyukur. Bersyukur dalam arti bagaimana kita untuk melayani di Indonesia itu masih lebih enak, masih lebih menjangkau jiwanya tuh masih lebih enak. Kenapa? Karena satu paradigmanya masih kita ada satu titik yang sama. Sedangkan di sini tuh udah paradigmanya beda, atmosfernya beda, segala macam berbeda.